Ya, ini solawat. Di antara manfaat solawat yang ulun sampaikan di sini, artinya bukan berarti kita solawat karena hendak sugih. Kan tadi sudah disampaikan, solawat itu bisa mengampunkan dosa kita. Kurang apa lagi coba Allah? Solawat itu bisa mengangkat derajat kita. Solawat bisa dicatat oleh Allah 10 kebaikan dari satu kali solawat. Solawat yang menjadi penyebab doa kita dikabul, diijabah sampai ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara manfaat solawat. Supaya kenapa? Kita ini rancak bersolawat kepada Rasulullah, dusta pian bepada cinta kepada Rasulullah, tapi kadang mau mendengar orang yang mengesahkan tentang Rasulullah, tentang solawat kepada Rasulullah baginya untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Benci dengan solawat, hati-hati. Benci dengan masalah ya Rasulullah SAW. Yang pertama, golongan pertama, al-aq walidai, orang yang durhaka kepada kuitan. Seharap apapun dia, sesugi apapun dia, setinggi apapun jabatannya, amunnya durhaka kepada kuitan, neraka tempatnya. Tuh lihat Alqamah, sahabat Nabi, orangnya dermawan, orangnya baik, ahli ibadah, ahli sujud, ahli sholat, kada tertinggal sholatnya. Tapi kayak apa ketika meninggalnya? Susah. Bukan berarti dia durhaka kepada kuitan, tidak, karena menyinggung kuitan saja atas perilakunya, di mana dia lebih kasih dan sayang kepada istrinya ketimbang dengan kuitannya, sampai kuitannya ya di dalam hatinya sarik kepada si anaknya, maka bencana bagi si anak tadi itu, sekalipun titelnya sahabat. Coba bayangkan. Beluman lagi karena di akhirat haram mendapatkan syafaat Nabi. Kenapa? Karena durhakanya kepada kuitan. Allahu Akbar. Ini kita sholawat ini tergolong orang berbakti kepada kuitan. Kurang apa coba? Jadi tergolong orang yang berbakti kepada kuitan. Kenapa tergolong berbakti kepada kuitan? Setiap satu sholawat kita baca sampai kepada Rasulullah, ngaran kita, ngaran kuitan kita. Kadang beruntung gak kita bersolawat kepada Nabi? Sampai Allah perintahkan sholawat kepada Nabi. Coba bayangkan, pian sholat sampai hilang jidat. Maaf, kalau kada sholawat kepada Nabi, kada bakalan diterima sholatnya. Ini Al-Imam Syafi'i yang berpendapat, kada mau bersolawat ya, sampai jidatnya hilang kayak saulin, kada bakal diterima sholatnya. Ada di Madinah, ini kisah nyata. Orang beribadah kepada Allah lebih daripada 30 tahun. Kurang apa coba sholatnya di Madinah? Bukan di musola Langgar Ar-Rahman, bukan. Di Masjid Nabawi, yang satu kali sholat itu padilahnya, pahalanya 1000 pahala. Bayangkan, 1000 sekali sholat dapat 1000 pahala. Bayangkan itu di Masjid Nabawi 30 tahun. Kita kadang kalau umrah ini mendapatkan arba'in sudah alhamdulillah, bujur-bujur. Waduh, luar biasa itu ya. Kalau haji itu, ini 30 tahun bunda ya, sembahyang kepada Allah di dalam Masjid Nabawi. Apa yang terjadi ketika dikuburkan di Baqi'? Karena di Madinah tidak ada kuburan selain daripada Baqi', kecuali di luar Madinah. Begitu mati orang, meninggal orang ini, dimakamkan di Baqi', maka si batang tubuhnya kada kau menghadap kiblat. Sekali dihadapkan ke kiblat, berputar rinya membelakangi kiblat, dihadapkan pulang ke kiblat, berputar kembali, dihadapkan lagi sampai 3 kali, berpulik lagi, kada mau menghadap kiblat. Kenapa ini bisa begitu? Ketulahan dari Kangjeng Nabi Muhammad, ketulahan dari Rasulullah. Alergi dia punya telinga kalau didengarkan solawat kepada Nabi. Wailul liman lam yarani yaumal qiyamati ya Aisyah. Ini Rasulullah yang menyampaikan. Celaka, binasa, hancur orang yang tidak dapat memandang wajah aku nih Muhammad kelak di yaumil kiamat. Celaka orang itu, wahai Aisyah. Man lam yaraka yaumal qiyamati ya Rasulullah. Memang siapa gerang orang yang kada kawam melihat anda besok pada hari kiamat, wahai Rasulullah? Apa ujar Nabi? Al-bakhil, itu orang pemalar, itu orang sok sugi, sok pejabat, seorang kaya, seorang hebat, tapi apa arti sok sombong? Kalau nanti pada akhirnya kita celaka,
jenazah kita dimakan belatung, tidak ada yang akan menolongi kita. Demi Allah, suami kita belum tentu nolongi kita, harta kita belum tentu nolongi kita, tapi sholawat pasti akan nolongi kita. Tengok dalam kitab Khosaisul Ummah Muhammadiyah karangan Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, di antara yang akan menjadi pengaman diri kita besok ketika di barzah itu, maaf, bukan oto yang Anda banggakan, bukan emas sampai gigi berataannya emas yang menjadi kebanggaan Anda dan kesombongan Anda itu yang akan menyelamatkan Anda. Sekali lagi tidak. Harta yang mulai beesokan sampai tengah malam, malam dijadikan siang, siang jadikan malam, yang akan menyelamatkan Anda sama sekali tidak. Ya, tapi yang akan menyelamatkan Anda jelmaan daripada sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dia akan bertengger di hadapan malaikat. Wahai malaikat, ikam hendak berhadapan dengan majikanku, ikam harus berhadapan dulu dengan aku. Maka itu malaikat bertakun, siapa gerak engkau ini? Aku ini jelmaan daripada orang dan jelmaan daripada sholawat yang dibaca oleh majikanku. Ini pasti, ini nyata-nyata dalam kitab disampaikan oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa arti daripada hidup kita yang sudah pas-pasan, sudah begitu sombong kadang mendengar sejarah Nabi Muhammad, kadang mau bersolawat kepada Nabi Muhammad? Ujar Nabi, well, celaka orang yang demikian, tidak dapat memandang wajah saya di hari kiamat. Siapapun mereka, mau jenderal, mau panglima, mau polisi, mau TNI, mau raja, kalau tidak dapat memandang wajah saya, celaka dia. Siapa mereka wahai Rasulullah? Bergetar Sayyidatuna Aisyah mendengar itu. Mereka itu siapa yang kau ancam sehingga tidak dapat memandang wajah pian wahai Rasulullah? Al-bakhil, kata Rasulullah. Ini hakikatnya bakhil. Orang pemalar masih, kalau masih dia menahan duit dari kantongnya masih biasa, masih banyak acil. Yang seperti itu yang dinyatakan dia sebagai banknya akhirat, masuk ke kantong binian tidak keluar kecuali nanti di akhirat keluarnya. Iya. Sampai untuk lakinya seorang aja ngali, apalagi untuk orang lain. Itu masih biasa, Bon. Tapi kalau sudah dinyatakan oleh Rasulullah bakhil, titelnya bakhil, titelnya pemalar, ini yang kita takutkan. Ujar Sayyidatuna Aisyah, wa manil bakhil ya Rasulullah? Siapa gerang mereka yang bakhil alias pemalar, alias mereka seke itu siapa wahai Rasulullah? Man idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang apabila dikisahkan ngaran aku, orang nang apabila disambat ngaran aku, orang nang apabila disolawatkan kepada inya, telinganya terbuka tapi pura-pura kadang mau mendengar. Inya lebih cenderung dengan nyanyian-nyanyian yang sudah terbiasa masuk ke dalam telinganya. Tapi kalau sudah dikisahkan tentang aku, kalau sudah solawat dibacakan kepada dirinya, kalau sudah ngaran aku disambat sampai ke telinganya, malah dia sumpah telinganya, dia tutup pakai tisu telinganya, dia pura-pura tidak mendengar. Itulah orang yang tidak bakalan memandang aku besok di yaumil kiamah. Meskipun dia mencari-cari aku di mahsyar nanti, aku tidak bakalan terlihat oleh mata orang yang mempunyai sikap tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Senang apa tidak yang demikian? Tidak senang. Tapi bagi orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, yang dari solawat itu akan melahirkan cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dari solawat akan melahirkan cinta kepada Nabi Muhammad. Tidak sedikit orang saking asyiknya bersolawat, dia refleks, dia punya awak, dia bergoyang. Allahu Akbar, karena asyiknya dia bersolawat kepada Nabi. Dia punya telunjuknya bergoyang, dia punya badan, punya awak-awaknya bergoyang, refleks dengan sendirinya dia bersolawat kepada Nabi, merasa asyik bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Apa ujar Nabi ketika ada satu sahabat yang bernama Ka'ab bin Ujrah datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ujar Ka'ab bin Ujrah, ya Rasulullah, inni ukthiru bikumus sholah, saya ingin memperbanyak sholawat kepada jenengan, kepada pian ya Rasulullah. Kam ukthiru as-sholah alaikum, berapa banyak sholawat yang harus aku baca kepada pian ya Rasulullah? Kaifa syi'tum, kata Rasulullah, kaifa syi'ta, terserah anda mau baca berapa sholawat kepada saya. Ya Rasulullah, bagaimana kalau diukur dengan waktu? Seperempat waktu saya gunakan untuk sholawat. Kata Rasulullah, Hasan,
in zidta lakana ahsan. Bagus, tapi kalau ditambah lagi mungkin lebih bagus lagi. Seperempat, habis itu separuh waktu saya, sampai pada akhirnya ya Rasulullah, bagaimana kalau semua waktu saya hiasi dengan bersolawat kepada pian ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Idan tukfahamuk wa yukfaddanmuk. Kalau begitu segala keperluan anda akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakikatnya sugih, ini hakikatnya sugih, hati kita happy. Ini yang dimaksud dengan sugih. Apa yang saya sampaikan bukan sugih-sugih bernumpuk-numpuk harta yang tidak sedikit. Allah menyinggungnya, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan anda lalai kepada Allah disebabkan anak dan disebabkan harta anda sekalian. Buat apa kita punya harta kalau jadi lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini maksudnya sugih. Yang dimaksud di sini adalah hati kita senang karena pengertian senang, pengertian sugih itu adalah bahagia. Bujur-bujur, bahagia itu timbul dari hati. Orang banyak harta itu belum tentu bahagia, betul betul. Tapi orang solawat itu pasti bahagia, bersumber dari hatinya. Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina. Karena Nabi Muhammad apabila disebut namanya pasti dia akan bergetar dan merasa luar biasa karena kesenangan dan kebahagiaan kita miliki. Betul. Daripada kita dipandang kepala botak pakai dasi mobil Mercy tapi utang di sana sini banyak. Naudzubillah min di dunia saja sudah diganyang manusia, ya apalagi nanti di akhirat. Ini yang perlu kita cari, sugih yang timbul dari hati kita, bahagia yang bersumber daripada jiwa kita, dan tidak ada didapatkan selain daripada menghubungkan hati kita dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan sholat lebih afdol. Kita tidak mengenal sholat kalau bukan karena Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sholat itu dipardukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mencintai Nabi Muhammad itu segala-galanya. Dengan mencintai Nabi Muhammad kita bisa melakukan sholat. Dengan mencintai Nabi Muhammad kita bisa banyak sholawat. Dengan mencintai Nabi Muhammad kita bisa bersilaturahmi. Dengan mencintai Nabi Muhammad kita bisa berkumpul hadir ke acara seperti ini. Tapi kalau tidak ada cinta kepada Nabi Muhammad, maka akan terus minder dan menjauh daripada Allah dan Rasul, menjauh daripada sesama manusia. Na'udzubillah min dzalik. Hatinya akan selalu diberikan kesempitan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW di saat Rasulullah SAW khutbah. Kata orang tersebut, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan akan terjadi hari kiamat? Apa dijawab oleh Rasulullah SAW? Mada adattalah, persiapan apa yang sudah matang bagi anda? Apa jawab orang tersebut? Ma'adattu bikatsirin minas sholati walas siyam. Ya Rasulullah, kami tidak memperbanyak terlalu persiapan dengan sholat ataupun dengan puasa. Biasa-biasa saja, sederhana-sederhana saja, standar-standar saja. Walakinni uhibbullah wa uhibbuka ya Muhammad. Akan tetapi saya cinta kepada Allah. Di hati saya ini cinta dan ada ta'aluk, ada hubungan dengan pian ya Rasulullah. Apa ujar Rasulullah SAW? Anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu wahai fulan, engkau akan bersama-sama dengan orang yang engkau cintai. Ini yang perlu kita tanamkan. Kalau kita ingin selamat, cintailah Rasul. Karena memang Rasul dicintai oleh Allah. Kita cinta kepada Nabi Muhammad, itu perintah dari Allah. Ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul, ya, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, katakan kepada pengikut pian, kepada umat pian, kepada jamaah pian yang ujarnya cinta kepada pian, ujarnya ya cinta kepada pian. Qul in kuntum tuhibbunallaha, apabila kalian mereka itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ujar Allah, ikutilah aku Muhammad SAW. Ini Nabi Muhammad agar menyampaikan kepada umatnya, wahai fulan, wahai fulana, wahai umatku, jika engkau cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Caranya cinta kepada Allah itu mengikuti Nabi Muhammad. Hanya orang-orang yang mempunyai latar belakang berbeda pemahamannya dengan kita yang tidak mau mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka Wahabi. Tapi kalau mereka yang mempunyai hati yang hubungannya lurus dengan Rasulullah, mulus dengan Rasulullah, pasti mereka akan cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Cinta kepada Nabi Muhammad perintah dari Allah. Ya, fattabi'uni, ikuti aku Muhammad.
yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, bahkan Allah akan mengampuni terus dosa-dosa kalian. Ya, wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Coba, luar biasanya Allah ini dalam beberapa ayat-ayat yang menyampaikan tentang keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kenapa? Kita tahu diri. Kalau ingin agung, ingin mulia, ingin bahagia, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak terpupuk cinta kita kepada Rasulullah melainkan ketika kita berada di majlis yang diisi majlis tersebut dengan tentang mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan ya kita semuanya optimis bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa selamat dengan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita sudah cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita akan cinta dengan kewajiban kita sholat 5 waktu. Coba tengok para wali, para sholihin, mereka itu tidak berhentinya melaksanakan sholat 5 waktu. Bukan berarti mereka tidak mencintai Nabi Muhammad, justru mereka mengikuti Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ketika sholat sampai romat godama, sampai belah-belah, ya, kedua belah mata kakinya sampai pecah-pecah, belah-belah, tersobek dari saking banyak ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba tengok dalam sejarah, Nabi Muhammad menangis karena pian, demi keselamatan pian. Tolong pian, perhatikan ini, sampai mana kecintaan kita kepada Rasulullah. Adakah kita sekali nangis kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, mendoakan Rasulullah? Yang ada kita mendoakan untuk diri kita, anak kita, suami kita. Kita tidak bakal mendapatkan suami kalau bukan karena Sayyidina Muhammad SAW. Kita tidak bakal mendapatkan anak kalau bukan karena Rasulullah SAW. Demi Allah, tadi sudah disampaikan dalam hadis qudsi, jangankan suami, anak, bahkan dunia sekalipun tidak Allah ciptakan kalau bukan karena Allah menciptakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong garis bawahi, Rasulullah menangis. Baca dalam kitab sejarah, menangis setiap sujud, mendoakan pian setiap berdoa. Itu Nabi Muhammad SAW. Allahumma gfir li ummati Muhammad, Allahumma gfir li ummati, warham ummati, wajbur ummati, wasalim ummati. Seperti mana Rasulullah telah mendoakan Sayyidatuna Aisyah, Allahumma gfir li Aisyah ma taqaddamat wa ma ta'akharat wa ma a'lanat wa ma asarat. Ya Allah, ampunkan dosanya Aisyah, yang kecil, yang besar, tersembunyi, yang nyata. Doa saya tolong diijabah, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosanya Aisyah. Sampai merengek Rasulullah SAW mendoakan Sayyidatuna Aisyah. Maka Sayyidatuna Aisyah meneteskan air mata, terharu mendapatkan doa daripada suaminya yang sebaik-baik manusia. Tidak ada manusia terhebat di dunia ini daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Justru manusia terhebat bisa menjadi levelnya hebat karena Sayyidina Muhammad, karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, terima kasih atas doanya, apakah ini untuk saya ya Rasulullah pribadi? Betul, ini untuk anda ya Aisyah, tapi doa yang saya sampaikan seperti untuk anda itu pun saya selalu menyampaikannya setiap sujud terakhir dari setiap sholat yang saya lakukan. Coba bayangkan, setiap sujud terakhir di setiap sholat Nabi kita Muhammad tidak lepas mendoakan pian para acil-acil. Demi Allah, pian sudah dijamin masuk surga, pian sudah diminta oleh Rasul supaya pian itu masuk surga, supaya pian selamat di kubur, supaya pian itu masuk ke dalam surga sampai nanti besok yaumil qiyamah. Demi Allah, saya menyatakan di sini, itu Rasulullah masuk ke dalam surga, keluar lagi demi memperhatikan pian supaya pian selamat. Mana cinta pian kepada Rasulullah kalau cuma disuruh sholawat saja? Kada mau, kada hakon. Alergi diceritakan tentang sejarah Nabi Muhammad, padahal setiap kenikmatan, satu tetes banyu masuk ke teguk pian, masuk ke parut pian, lewat muntung pian. Demi Allah, demi Rasul, ada jasa Nabi Muhammad SAW di situ. Ada jasanya Rasulullah, ada jasanya Rasulullah di situ, ada jasanya Rasulullah. Yang kita mendapatkan kebaikan, apapun jenis kebaikannya, itu sebabnya adalah Sayyiduna Muhammad yang telah membuka berbagai macam kebaikan itu kepada kita semuanya. Kenapa Rasulullah lakukan seperti itu? Gunung Uhud itu menyodorkan diri supaya Rasulullah mau menerimanya menjadi emas. Kada hakun. Gunung yang ada di Taif, saya seminggu yang lalu ziarah ke sana, menangis saya, menangis. Batu seperti dodol ketika dijapai oleh tangannya Nabi Muhammad.
Ya Allah, batu yang keras kadang menampakkan kekerasannya. Kenapa? Disandari oleh Nabi Muhammad SAW. Manusia termulia, anak-anak halus-halus yang telah melempari Nabi Muhammad, mengotori wajahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak membalas dengan kejelekan lagi. Padahal pada saat itu gunung-gunung yang begitu banyak di sana itu datang berbondong-bondong kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya penjaga gunung yang ada di sini. Amunnya pian hendak untuk membalikan gunung itu, menghancurkan semua masyarakat di Taif. Dengan sekejap itu masyarakat di Taif hancur, mati, binasa sebenarnya. Tidak dengan demikian yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Apa yang diinginkan oleh Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada mereka, berikan hidayah kepada mereka. Mereka lakukan karena tidak tahu, karena mereka diprovokasi. Kalau mereka diprovokasi karena tidak tahu berbuat demikian kepada Nabi Muhammad, mereka selamat. Tapi demi Allah, kalau kita tahu tentang kemuliaan Nabi, kita tahu tentang keberkahan yang ada pada diri Nabi, kita tahu tentang sejarah kemuliaan Rasulullah, tapi kita tidak mau mengungkapkannya, malah berbuat dusta kepada Nabi Muhammad, jangan harap kita akan berpingkut dengan Nabi Muhammad SAW. Toh banyak dari orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sengaja dia berbuat jahat, jahil kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad mendoakan mereka hancur dan binasa. Kenapa? Di sisi lain Rasulullah mendoakan supaya mendapatkan hidayah, di sisi lain Rasulullah mendoakan supaya binasa dan hancur. Yang didoakan mendapatkan hidayah, dasarnya mereka melakukan kejahatan karena tidak tahu dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah mendoakan hancur dan binasa kepada orang-orang terdekat, dekat dengan Nabi Muhammad, di antaranya Abu Jahal, karena mereka tahu dengan Rasulullah kemuliaannya, tapi dia tidak mau mengungkapkannya. Inilah yang kita takutkan. Mudah-mudahan kita cinta kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita pandai menghormati Muhammad. Jangan sampai muntung kita jadi comberan. Jadilah muntung kita ini keluar daripada muntung kita itu adalah berharga dan mutiara.